Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah dalam tema kita bersukacita, terambil dari dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 2-6 dan 12-17. Apakah Anda bersukacita pada saat ini? Jika kita mau menghitung setiap masalah dan persoalan atau pergumulan, maka ada banyak hal yang mungkin membuat kita menjadi sulit untuk bersukacita. Tetapi ketika kita menghitung berkat-berkat Tuhan, maka ada banyak hal yang dapat kita lihat menjadi kebaikan Tuhan, menjadi kasih Tuhan yang bisa membuat kita bersukacita. Saat ini, misalnya ketika Anda dapat mengikuti persekutuan doa pagi online ini, ada beberapa hal yang dapat kita lihat menjadi sebuah kebaikan Tuhan. Yang pertama, bahwa kita bisa bangun di hari ini untuk menjalankan hari kita. Sementara ada banyak orang yang tidak bisa melewati hari kemarin ketika usia mereka menjadi terbatas. Kita masih bisa hidup di hari ini dan kita mau bersukacita karena itu. Lalu hal yang kedua adalah kita bisa melihat persekutuan doa pagi ini berarti kita punya smartphone atau handphone yang cukup andal untuk kita bisa gunakan. Sementara ada banyak orang yang kesulitan memperoleh fasilitas handphone yang seperti kita miliki. Lalu kita juga berarti bisa memiliki kuota internet atau wifi yang cukup bisa digunakan untuk mengakses YouTube Gift, sehingga kita bisa mengikuti persekutuan doa pagi. Walaupun mungkin ada internet yang naik turun, yang susah lancar, tetapi kita bisa memiliki kemungkinan untuk mengikuti persekutuan doa pagi ini. Dan ketika kita juga bisa mengikuti persekutuan doa pagi ini, berarti Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan tubuh yang cukup untuk menjalankan ibadah kita. Kita punya telinga yang bisa mendengar, kita bisa memiliki mata yang melihat, dan ada banyak hal yang kita bisa pikirkan dan renungkan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang bisa kita syukuri. Maka biarlah hari ini kiranya setiap kita dapat bersyukur dan bersukacita karena mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita menaikkan lagu pujian kita mau bernyanyi dengan riang sesuai dengan lagu dari Kidung Jemaat 3, kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau memuji dan bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini atas kehidupan yang Tuhan berikan, atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Biarlah kami sanggup untuk menghitung berkat-berkat Tuhan di saat ini. Tuhan, kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Maka dari dalam Alkitab biarlah kami memperoleh sebuah pegangan bagi kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Yakobus 1 ayat 2-6 dan 12-17. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan,
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kepadanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ibu bapak, saudara-saudari, ada seorang bernama Rahel Lulik dalam renungan saat teduh yang senang memetik buah-buah beri ketika ia masih kecil. Dan ia tahu bahwa buah-buah beri itu tanaman yang berduri, sehingga duri-durinya bisa melukai tangan atau kakinya atau bahkan merobek bajunya ketika ia mencoba untuk menerobos duri-duri tersebut demi mendapatkan buah-buah beri. Dan setelah ia dewasa, ia kembali mengenang masa kecilnya dengan buah beri, bahwa memetik buah beri itu dapat melukai. Namun kenangan masa kecil atau pengalaman yang ia alami itu terasa begitu menyenangkannya. Dan Rahel Lulik kemudian teringat terhadap firman Tuhan yang mengatakan untuk berbahagia di dalam pencobaan. Bukankah demikian di dalam kehidupan kita? Bahwa pencobaan itu bisa datang. Di dalam hidup kita sebagai manusia, pencobaan, penderitaan, kesusahan, tentu kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Dalam hidup kita sebagai manusia, kita berusaha agar kita tidak menderita. Kita bekerja misalnya untuk menghasilkan uang yang cukup sehingga kita bisa hidup dengan layak, tidak susah hidupnya. Kita berobat ketika kita sedang sakit, supaya kita tidak sakit terlampau lama dan dapat segera mendapatkan atau memperoleh kesembuhan. Dan ada banyak hal lain. Bahwa kita berusaha agar kesusahan dan penderitaan itu dapat kita lewati selekas mungkin. Namun dalam kenyataan hidup kita sebagai manusia, yang namanya kesusahan dan penderitaan itu bisa datang. Firman Tuhan mengajak kita untuk bahagia saat berada di dalam pencobaan. Karena pencobaan itu pada akhirnya akan membawa kita kepada ketekunan dan kesempurnaan iman. Hal ini yang menjadikan kita dapat dengan bahagia menjalani semua kesulitan-kesulitan yang datang di dalam hidup kita. Kita tidak bisa hanya mau hidup enak dari Tuhan, melainkan juga kita mesti memiliki kesiapan untuk menjalani kesulitan hidup yang menjadi kenyataan kita bersama dengan Tuhan. Dan kita dapat bersukacita di dalam pencobaan, di dalam kesulitan yang kita hadapi ketika ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Ada 3 hal. Yang pertama, kita dapat bersukacita atau berbahagia dalam pencobaan ketika kita menyadari bahwa sebesar apapun pencobaan di dalam kehidupan kita, maka kuasa Tuhan jauh lebih besar dari masalah itu. Hal yang kedua,
adalah kita bisa bersukacita dalam pencobaan ketika kita mau menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami di dalam kesulitan yang ada. Kadang-kadang saat kita sedang punya masalah, saat kita sedang dalam pergumulan, maka kita cenderung untuk menghitung dan mengingat semua hal-hal buruk, semua hal-hal negatif, semua hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, dan akhirnya membuat kita menjadi semakin merasa kecil hati. Nah, karena itu mari kita mau belajar menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, secara khusus ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan, ketika kita merasakan ada penderitaan dalam hidup ini. Kita mau belajar melihat hal positif yang Tuhan lakukan kepada kita, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, pertolongan orang lain, setiap kebaikan-kebaikan yang bisa kita alami dalam hidup kita, kita mau menghitung semua kebaikan-kebaikan itu, sehingga kita akan sanggup untuk tetap bersukacita dan bersyukur di dalam pencobaan yang kita hadapi. Hal yang ketiga adalah ketika kita mau belajar melihat sekitar kita dan mengetahui bukan hanya kita satu-satunya manusia di dalam dunia ini yang sedang bergumul dan memiliki masalah. Nah, ketiga hal itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan membuat kita mampu untuk bersukacita, mampu untuk merasa bahagia, mampu untuk merasa bersyukur sekalipun kita menghadapi pencobaan, pergumulan, kesulitan hidup. Yaitu ketika kita menyadari bahwa betapa besar kuasa Tuhan mengatasi segala sesuatunya. Ketika kita bersedia menghitung berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan ketiga, ketika kita mau membuka mata dan melihat sekitar kita. Dan di dalam semua pencobaan kita, dalam semua kesulitan yang kita hadapi, kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberikan kita hikmat. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa saat kita kekurangan hikmat untuk menjalankan hidup ini, saat rasanya kita tidak mampu untuk berpikir, saat rasanya kita kecil hati, saat rasanya kita menghadapi kesulitan-kesulitan, mari minta kepada Tuhan yang bersedia memberikan hikmat dengan murah hati kepada semua orang yang memintanya. Maka sebesar apapun persoalan yang Anda hadapi saat ini, seberat apapun pergumulan Anda ke depan, sesulit apapun pencobaan yang sedang kita jalani, mari kita mau percaya bahwa Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengerti dan memahami segala hal dalam hidup ini bersama Tuhan, dan karenanya kita akan sanggup bersukacita di tengah-tengah pencobaan yang kita hadapi. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita menyanyikan lagu kita dari NKB 23, Di Dalam Kasih Yang Teguh, bahwa Tuhan adalah juru selamat kita yang telah merengkuh, meraih kita dari lembah maut, menyelamatkan kita dari dosa, dan memberikan kita keselamatan yang kekal. Mari kita menyanyikan lagu kita dengan penuh syukur kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Dia mengangkatku.
kita menaikkan doa-doa syafaat kita pada saat ini. Ada 3 pokok doa yang akan saya doakan secara khusus. Dan setiap akhir pokok doa saya akan mengatakan, "Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa." Maka saya ajak umat menyahut dengan mengatakan, "Tuhan, dengarkanlah doa kami." Nah, setiap akhir pokok doa saya akan mengatakan, "Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa." Maka umat menyahut dengan mengatakan, "Tuhan, dengarkanlah doa kami." Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas hari ini hidup yang dapat kami jalani. Kami bersyukur Tuhan Kau memberikan kami kesempatan untuk menjalankan ibadah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk teman dan sahabat serta keluarga yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hikmat yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat menjalankan hari-hari kami dengan tuntunan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun saat ini yang sedang berada dalam pergumulan hidup, yang sedang merasakan ada pencobaan di dalam kehidupan mereka karena berbagai macam peristiwa dan pengalaman. Tuhan, biarlah kiranya setiap mereka dapat terus melihat bahwa terang Tuhan ada bersama mereka, bahwa pemberian yang baik yang Kau menyatakan kepada mereka, dan karenanya di dalam setiap pergumulan mereka tetap ada kekuatan dan bahkan sukacita untuk menjalankan kehidupan mereka. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa. Kami berdoa ya Tuhan untuk kebijakan pemerintah Indonesia, setiap aparat, pemerintah, aparat keamanan di dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu sehingga setiap para pemimpin negeri ini dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik ketika ada beberapa daerah yang masih mengalami angka-angka penambahan jumlah mereka yang terinfeksi, dan juga ketika ada daerah-daerah yang mulai menjadi hijau di berbagai tempat. Tuhan, biarlah kami dapat terus bekerja sama di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga dan melindungi kehidupan kami bersama sehingga COVID-19 ini dapat kami lewati dengan baik. Tuhan, biarlah setiap kami juga mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk terus melakukan apa yang tepat, apa yang baik, untuk menjaga kesehatan kami, kesehatan keluarga kami, kesehatan sekitar kami, dengan mengikuti protokol-protokol yang mesti kami jalankan. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap kesulitan dan pergumulan yang kami hadapi karena pandemi ini. Untuk setiap orang-orang yang bekerja yang terimbas, baik menjadi sulit melakukan usaha atau penghasilan yang menjadi berkurang, atau mereka yang di PHK dan harus mencari pekerjaan-pekerjaan baru. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat dan mereka dapat terus percaya bahwa Engkau memberikan kecukupan kepada setiap mereka. Kami berdoa untuk mereka yang menjalankan proses belajar mengajar, baik anak-anak sekolah maupun juga setiap guru-guru, dosen, staf pendidikan yang mencoba untuk melakukan upaya-upaya belajar secara online. Tuhan, berikan kiranya hikmat dalam semua proses belajar mengajar sehingga pendidikan dapat terus diberikan, diterapkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak dan lansia dan setiap mereka yang mengalami sakit pada saat ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberikan kami perlindungan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini dan kami dapat menjadi sehat. Kami berdoa Tuhan juga untuk akses terhadap pengobatan atau perawatan bagi orang-orang yang sakit, baik sakit karena COVID-19 maupun karena berbagai sakit yang lain yang akhirnya mengalami kesulitan perawatan atau pengobatan. Kami berdoa ya Tuhan untuk komunikasi antar keluarga yang dapat bertemu langsung maupun keluarga-keluarga yang terpisah karena situasi pandemi ini. Tuhan, biarlah kiranya dalam setiap kehidupan keluarga
ada banyak hal yang dapat menjadi baik adanya, ada damai sejahtera, ada sukacita yang dapat dijalani bersama-sama. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gerejamu yang mulai menjalankan ibadah onsite atau ibadah di gedung gereja di beberapa tempat, maupun setiap gereja yang masih memikirkan dan menyiapkan segala antisipasinya, termasuk kami di GKI Gading Indah. Tuhan, Kau yang berkati setiap tim digital, Tuhan berkati setiap tim-tim yang menyiapkan ibadah-ibadah di gedung gereja, agar sungguh Tuhan, ibadah menjadi berkat dan dapat dijalani dengan suasana aman, dengan juga nyaman, dan ketika kesehatan dapat tetap terjaga di dalam situasi ibadah yang kami jalani. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa. Tuhan, kami menaikkan doa-doa syafaat kami ini karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Dan biarlah kiranya di pagi hari ini kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau mengingat bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar dari setiap persoalan kami. Kami mau menghitung berkat-berkat Tuhan. Kami mau juga peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan karenanya biarlah kami bersukacita, kami bersyukur ketika kami menjalankan hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan aktivitas di hari ini. Tuhan memberkati.